Oke, ini kelas 34 ya. Sudah masuk semua yang 34. Nah, ini orang Amerika Serikat. Siapa orang Amerika Serikat, Dik? Sudah masuk semua 34. Ya, udah bisa kita mulai ya. Kok tak tahu? Oke. Ya, kita mulai ya. 34 ya. Nomor 1. 675 ditambah 825 sama dengan 2000 dikurang A. Nilai A adalah, berarti cari A-nya, Dik. Udah ada yang jawab? 500. Ya, ya, ya. 500 ya. Oke. Kok kisi-kisi beda ya? Oh, kalian sudah dikasih ya kisi-kisinya ya? Sudah dibagiin ya? Ya, nggak apa-apa. Kan tambah banyak soalnya. Kalau misalnya beda dengan kisi-kisi, kan makin banyak soal yang bisa dipelajarin kan? Maksudnya gimana, Miss? Nggak ngerti. Oh, nggak ngerti, Dek. Ini artinya, lihat ya, 675 ditambah 825. Artinya hasilnya ini sama dengan hasilnya ini. Ya, tambahin dulu ini berapa? 675 tambah 825 berapa? 500. Ih, kocak. Jangan bilang kocak. 1.500 ya. Bener ya. 1.500 itu 2.000 dikurang berapa? Itu artinya ya, Dek. Berapa? 2.000 dikurang berapa? Hasilnya 1.500. Itu artinya ya. Berarti 2.000 dikurang A itu hasilnya 1.500. Maka kamu kalau cari A diapain? Tinggal kurangin ya. 2.000 kurang 1.500. Oke, 500 ya. Sudah ya. Fix ya. Nomor 1 500. Nomor 2. Selisih angka 2 pada bilangan 12.423. Selisih angka 2. Angka 2. Ada yang udah jawab? 2. 2. B. Nah, ada yang kalau nggak paham, tinggal bilang ya, komen aja ya. Kalau nggak paham ya, kita kan belajar, nggak apa-apa. Jujur aja kalau nggak paham. Nggak paham, Miss. Iya. Oke. Biar bisa ajarin ya. Selisih angka 2. Di bilangan ini kan angka 2-nya ada 2, Dek. Ya, ada 2 kan? Ada di sini 2, ada di sini 2. Kamu keluarin nilainya satu-satu. 2 di sini nilainya berapa? Nilainya 2.000. Ya kan? Karena 2 di situ ribuan ya. 2.000. 2 yang di sini berapa nilainya? 20. Ya, keluarin dulu nilainya ya. Nah, kalau selisih itu dikurang ya. Selisih perbedaan itu artinya ya, bedanya. Berarti kamu kurangin 2.000 dikurang 20. Makanya jawabannya B 1.980. Gitu ya. Iya, B. Ini OSI season 2 bukan. Ini bukan OSI season 2, ini masih OSI nasional. Masih OSI nasional ya. Untuk mau nasional. Ini kita belajar mau nasional. Oke, kita lanjut nomor 3.
24 bagi 8 kali 3 kurang 40 dibagi 10 sama dengan. Nah, ini sudah hitung campuran ya. Sudah masuk hitung campuran. Sudah ada yang bisa jawab. Nomor 3, 5. A, Miss A, semua A. A ya. Ada yang nggak paham? Ada yang kurang paham? Cobain. Jelasin, Miss. Oke, Miss jelasin ya. Kalau hitung campuran, kamu harus utamakan perkalian dan pembagian. Ya, kalau hitung campuran, utamakan perkalian dan pembagian. Kecuali nggak ada kali-kali, nggak ada bagi-bagi, kamu hitung dari pertama ya. Kecuali nggak ada kali-kali bagi-bagi, kamu hitung dari yang pertama. Kayak ini. Ini kan ada perkalian pembagian. Kamu kurungin dulu mana ini. Yang harus diselesaikan yang ini. Ini ada perkalian pembagian. Ini ada pembagian. Nah, kurungin yang harus diselesaikan ya. Nah, kita kurungin ini. Artinya 24 dibagi 8 dikali 3. Berarti kamu bagiin dulu 24 bagi 8 berapa? 3. 3 dikali 3 berapa? 9. Ya kan? Gitu ya. Nah, keluarin kurangnya. Kurang 40 dibagi 10. Dapat 4 ya. Makanya jawabannya 5. Ya, kurungin dulu semua kali-kali bagi-bagi. Baru bisa kamu kerjain. Kalau kamu mulai dari pertama nggak bisa, nggak ada jawabannya nanti. Ya, oke, kita lanjut nomor 4. Bentuk pecahan. Sudah belajar belum di sini bentuk pecahan dari 2,8? Ada yang udah, ada yang belum kayaknya ya. Belajar pecahan campuran. Belum, iya. Ada yang belum ya. Kayaknya kelas 4 tuh sudah ya. Kalau kelas 4 sudah ya kayaknya ya. C, 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 C. Belum, sudah, belum, sudah. Ya, gini. Biar bisa ajarin. 2 itu artinya 2,8 artinya itu pasti pecahan campuran. Kenapa, Miss? Karena di depan ada angka 2. Kecuali 0,8 itu sudah pasti pecahan biasa. Ya, kalau ada angka di depan koma itu pasti pecahan campuran. Berarti bilangan bulatnya 2, koma itu artinya per. Ya, berapa di belakang koma? 8. 8 naikin ke atas pecahan. Bawahnya berapa, Miss? Bawahnya tergantung di belakang koma ada berapa angka. Belakang koma cuma ada satu angka, yaitu 8. Berarti kamu masukkan nolnya hanya 1. Berarti 28 per 10. Gitu ya. Kecuali dia bilang 2,88, berarti itu pasti per 100. Karena di belakang koma ada 2 angka. Pasti per 100 ya. Kalau di belakang koma cuma satu angka, itu per 10. Nah, ini udah ada belum jawabannya? Belum ada kan? Nah, kalau belum ada, kita lihat lagi. Pecahannya bisa nggak disederhanakan? Kita bisa sederhanain nggak pecahannya? Bisa. Bilangan bulatnya kita bikin tetap 2. Ya. 8 sama 10 kita bisa kecilin. Kalau mengecilkan itu harus dibagi ya, Dek. Kalau kita besarkan itu dikali. Kita harus kecilin. Sederhanakan 8 per 10. Bisa sama-sama dibagi berapa? Kita coba bagi yang paling kecil. Bagi berapa, Miss? Nggak mungkin bagi 1 kan?
Kita bagi 2. Bisa nggak 8 dibagi 2? Bisa nggak 10 dibagi 2? Bisa ya? 8 dibagi 2 itu 4. 10 dibagi 2 itu 5. Nah, sudah ada kan jawabannya? Berarti jawabannya 24/5. Ya, sudah Miss, sudah tahu ya? Oke, sudah pada tahu ya? Mudah, ya mudah. Oke, biar kita lewat ya. Kasih yang sama lagi. Misalnya, Miss ganti ya angkanya. Misalnya 10,6. Ini berapa pecahannya? Ayo. 10,6. Ini kisi-kisi ya kayaknya ya. Oh, ganti ya. Ganti, ganti, ganti. Ganti, ganti. Misalnya Miss bikin 11,5. Ayo, pecahan campurannya bagaimana? 11,5. Kalau misalnya Miss bikin 11,5, ada yang bisa? 11 1/5, no. Bukan ya. 11 1/2. 3/5, no. Bukan. Nah, ini kan kita masukin lagi. Ini kan bilangan bulatnya. Berarti bilangan bulatnya 11. Koma itu kan per. Atasnya 5. Pernya per berapa? Per 10. Karena kan cuma satu angka. Jangan lihat yang di depannya ya. Kalau ini bukan. Dia bukan pecahan. Di sini yang lihat. Satu angka berarti per 10. Ini kan nggak bisa dibagi 2, deh. 5 itu mana bisa dibagi 2? 5 sama 10 itu perkalian berapa itu biasanya? Perkalian 5 kan? 5 dan 10. Berarti bisa kita bagi sama 5. 5 ya. Bawahnya juga kita bagi 5. Makanya dapat 11 1/2. Gitu ya. Harus bisa dibagi atas bawah. Nggak boleh satu-satu dibagiin. Kalau 1/5 berarti cuma 10-nya kamu bagi. Harus bisa atas dan bawah bisa dibagi. Kalau nggak bisa berarti dia nggak bisa disederhanakan. Berarti sudah itu jawabannya. Ya. Lanjut nomor 5. Aduh, susah ya. Hari ini adalah tanggal 3 Maret, 100 hari lagi adalah tanggal, kayaknya ini ada ya provinsi ya. 100 hari lagi adalah tanggal, masih masuk ya. Berarti masih masuk nasional ya, soal seperti ini. Ini selesainya jam 2, nanti jam 2.56. Kelas 56 nanti yang jam 2. Oke, nomor, nomor berapa ini? Nomor 5. Nomor 5 berapa, Dek? Dan bisa jawab nomor 5. D. 11 Juni. 11 Juni. Kok cepet amat ya jawabnya ya? Ya, 11 Juni ya? Nggak ngerti, Miss. Iya. Nah, begini ya, Dek. Kalau ini kan tanggal bulan, tanggal-tanggal. Kamu harus tahu setiap bulan itu ada berapa hari. Ya, kan pakai jari itu kemarin. Dulu diajarin sekolah. Kalau Miss dulu pernah diajarin sekolah pakai jari gini. Kalau dia Januari, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Gitu kan? Pakai ini dulu.
Kalau Januari itu Januari, Februari lewat, Maret, April lewat, Mei, Juni lewat, Juli, Agustus lewat, Agustus, Juli dan Agustus itu 31 hari ya. Dihafal ya. Setiap bulan itu ada berapa hari, kecuali Februari. Februari nanti kalau misalnya ada di soal, itu pasti dikasih clue-nya. Februari ada 29 hari, ada 28 hari soalnya. Ya, diingat ya, Dek, setiap bulan itu ada berapa hari, beda-beda. Ada 31, ada 30. Nah, yang seperti ini soalnya, kita tambahin dulu kan hari lagi berarti bertambah kan? Tambahin aja 100 tambah 3 berapa? 100 tambah 3 berarti 103 Maret. Iya kan, Dek? Iya kan? 103 Maret. Ke tanggal 103 Maret kan nggak ada. Kita kurangin. Maret itu ada berapa bulan? Ada berapa bulan? Ada berapa hari? Ada 31 hari. Kita kurangin 31. Jadi 72. Ini bukan 72 Maret lagi ya, kan? Karena kita udah hilangin Maretnya 31 hari. Ini jadi habis Maret, April. Nah, tanggal 72 April juga tidak ada. 72-nya kita kurangin April. April itu ada 30 hari. Aduh, susah nih. 72 dikurang 30 itu 42. Nah, habis April apa? Mei. Nah, ini Mei. Nah, 42 Mei juga belum ada tanggal 42 Mei. Kita kurangin lagi dari Mei. Mei itu ada 31 hari. Makanya jawabannya 11 Juni. Karena habis Mei itu kan Juni kan? Gitu ya. Kurangin. Dihafal Maret itu 31. Oke, kita lanjut nomor 6. Tio membeli 2 pensil dan membayar selembar uang 10 ribuan, kemudian menerima kembalian 2.500. Harga satu pensil adalah berapa? A, 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 A. A semua ya. Berarti fix A ya. Nggak ngerti. Gini dia. Dia kan beli 2 pensil. Misalnya ada di kasir nih. Dia kasih 1 lembar uang 10 ribuan. Sudah pasti uangnya 10 ribu kan? Karena cuma 1 lembar. Kecuali 2 lembar uang 10 ribuan itu pasti 20 ribu. Kalau selembar berarti cuma satu duitnya. Satu harga 10. Berarti 10 ribu. Dia kasih 10 ribu ke si kasir. Di, dikasih kembalian sama si kasir 2.500. Berarti belanjanya bukan 10 ribu ya. Kalau ada kembalian. Berarti harganya bukan 10 ribu. Kamu kurangin dulu sama kembaliannya. 10 ribu dikurang 2.500. Jadi 7.500. Berarti dia belanja pensil 2 itu 7.500. Ya, kalau 2 pensil itu berarti 7.500. Yang ditanya satu pensilnya berapa? Kalau cari satu pensilnya tinggal dibagi 2. Ya, sudah bisa kan pembagian 7.500 bagi 2.
Oke, biar kita lanjut ya. Nomor 7. Fix A, iya. Fix A, no debat. Nah, no debat. Kenapa lagi? Ini masih kelas ini ya, Dek. Kelas 34. Ini kelas 34. Kita lanjut nomor 7. 180 tambah 25 kali 14 tambah X sama dengan 700. Nilai X adalah, cari X-nya. Ayo, ada yang sudah bisa? 170. Nggak bisa. Kok pada cepet sih? Iya nih, kok pada cepet sih? Ini beneran 34 nih yang jawab nih ya. Oke ya, kita bahas ya yang nggak ngerti ya. Ini kan sama kayak tadi, ini kan hitung campuran deh, ada perkalian, ada penjumlahan. Berarti kamu utamakan yang perkalian dulu. Kan udah bilang tadi, kurungkan dulu, kurungin dulu yang perkalian, selesaikan dulu ini. 25 kali 14 berapa? Coba kaliin. Berapa 25 kali 14? Hah? Ada yang belum bisa perkalian dua angka? Ada yang belum? Udah bisa ya? 350 ya. Belajar ya, Dik. Perkalian dua angka pasti ada. Pasti ada. Mungkin ada juga perkali angka dikali dua angka. Belajar ya. 25 kali 14 itu 350. Nah, 350-nya kita tambahin dulu sama 180. Tambahin ke sini. Nah, ya kan? Udah ketemu. Berapa tambah-tambahnya? 530. Ya, kita masukin lagi. 530 ditambah X itu jadi 700. Berarti cari X kita tinggal apain? Tinggal dikurang. Ya, makanya jawabannya 100 gitu ya. Kalau penjumlahan seperti ini, cari salah satunya itu sudah pasti dikurang, Dek. Ya, cari salah satunya sudah pasti dikurang. Jawabannya D, 170. Kita lanjut nomor 8. 51A6 dikurang B158 sama dengan 2C68. Berapa nilai A tambah B tambah C? Nomor 8. Tadi jawab D, A, D. D. Ya, bingung ya.
Gini ya, bisa cari ya. Macet. Tadi kan ini 6. Kita mulai dari pinggir ya, Dek. Kita mulai dari awal. Kalau mau cari seperti ini, kita mulai dari belakang. 6 dikurang 8 kan nggak bisa ya? Ya, atau kalau mau cara miss, kalau mau cari salah satunya, kamu lihat dari bawah aja. 8 ditambah 8. Gitu aja dari bawah. Kalau cara miss dari bawah ya, kalau paham ya. Misalnya kalau nggak paham, miss ganti lagi. Cara miss seperti ini. Ini nggak perlu kurang-kurang kayak biasa. Dari bawah aja. Karena ini kan pengurangan kamu dari bawah aja. Hasilnya pasti di atas. Ya, 8 ditambah 8 itu sudah pasti 16 kan? Makanya jawabannya 6. Satunya di sini. Nah, ya. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 5, 12. Sudah pasti A-nya 12. Ya. Eh, ya, A-nya 12. Berarti A-nya 2. Oke, naik 1 di sini, turun 1 sini. Nah, 1 ditambah berapa? Ditambah 1, hasilnya 1. 1 itu sudah pasti 11. Ya, kita tambahin dulu ini. 1 tambah 1, 2. 2 ditambah berapa? Hasilnya 11. Sudah pasti C-nya 9. Ya enggak? 9 enggak ini? 9 kan? Itu aja caranya. Jadi 1 ditambah 1 kan 2. 2 ditambah C hasilnya 1. 1 itu artinya 11. Nggak mungkin 2 ditambah berapa hasilnya makin kecil kan? Berarti 1 itu artinya 11. Turun lagi 1. Berarti otomatis C-nya itu 9 ya. Nah, kita masukin lagi sini. 1 tambah 2 ditambah B itu sama dengan 5. Kita tambahin dulu. 1 tambah 2 itu 3. 3 ditambah berapa? 5. Sudah pasti B-nya 2 juga. Ya. Masukin nilai A-nya. A-nya 2. B-nya 2. C-nya 9. Kamu mau buktiin juga bisa. Benar kok jawabannya. 6 dikurang 8 kan nggak bisa pinjam gitu ya. Kalau cara mis lebih bagus dari bawah. Kalau atas kan ke bawah itu pengurangan. Kalau dari bawah ke atas itu jadi penjumlahan. Mana lebih paham aja. Iya, kurang paham. Masih kurang paham, Dek. Kurang paham. Atau mis cari ganti lain, cara lainnya. Misalnya, kita hapus dulu semua. Ini siapa sih? Ini ya, kita mulai dari pengurangan. Kalau mulai dari atas ini bisa jarin. 6 dikurang 8 kan nggak bisa ya. Nggak bisa ya, 6 dikurang 8. Sudah pasti kita harus pinjam ke si A. Ya, kita pinjam ke si A. Pinjam dulu 1. Kita simpan dulu 1 dipinjam dari si A. Ya, berarti jadi apa ini? Tunggu ya. Nah, kalau sudah kita pinjam berarti 6-nya jadi 16 kan? Nah, 16 dikurang 8 itu 8. Ya. Nah, di sini berapa dikurang 5 hasilnya 6. Berapa dikurang 5 hasilnya 6. Pasti jawabannya 11. Ya enggak? 11 kan? Di sini harusnya 1. Tapi kan tadi kita pinjam 1. Ya enggak? Tadi kan kita pinjam 1 untuk jadi 16. Berarti di sini harusnya berapa? Harusnya 2.
Makanya nanti kita coret duanya jadi 1. Kita pinjam ke sini jadi 16. Ya kan? Nah, jadi 2 di sini nanti. Kita coret jadi 1. Nah, udah pas belum? Sudah ya? Nah, ini kan nanti kita pinjam jadi 11. Pinjamnya dari siapa? Dari sini. Ini jadi 0. Ya. Ya kan, dari mana dapat 11 kalau nggak dari satu sebelah? Ya, berarti satu sebelah dipinjam juga dong jadi 0. 0 dikurang 1 kan nggak bisa. Kita pinjam dari 5. 5 jadi 4. Nolnya jadi 10. Nah, 10 dikurang 1 sudah pasti C-nya 9. 4 dikurang berapa? Hasilnya 2. Ya, sudah pasti 2. Nah, betul ya, masih sama ya. Berarti A-nya 2, B-nya 2, C-nya 9. Jadi jawabannya D, 13. Oke, kita lanjut ya, nomor 9 ya. Masih ada lagi loh, esai. Nah, ini desimal. Desimal kayaknya belajar juga provinsi ya. Desimal masih ada yang lupa, ada yang belum tahu juga. Ayo, desimal masih ada yang lupa. Bahasa Inggris saya kurang tahu, Miss nggak tahu, Miss kan ngajarnya matematika. Nanti kan di grup ada deh. Bukannya bahasa Inggris sudah lewat ya? Belum ya? Oh, iya. Iya, bahasa Inggris sudah lewat deh. Bahasa Inggris, bahasa Inggris itu Sabtu lalu, Minggu lalu. Nah, di sini ini matematika minggu ini ya, Sabtu ini ya. IPA belum tahu, nanti dikabarin lagi. Oke, desimal sudah, oh, masih ada yang nggak ngerti. Ini caranya deh, desimal itu kalau dia hanya bilangan biasa, tengok siapa desimal di sini yang paling besar. Lihat, salah satunya ini ya. Lihat di belakang koma. Nah, ini ya yang paling besar ya. Berarti ada berapa angka? 1, 2, 3. Ada 3 angka. Oke. Kalau ini kan nggak ada komanya yang 250. Kalau nggak ada komanya, kamu bikin komanya. Bisa. Komanya berapa? Komanya 250,000. Ih, kok susah ya? 250, enggak ya? Koma 000. Itu caranya ya. Kalau dia tidak punya desimal, kamu tambahi desimalnya. Gitu. Jangan kamu tambahin nanti 250-nya di bawah 125. Salah nanti ya. Kalau nggak punya desimal, nggak punya koma, bikin komanya. Koma 000. Tergantung siapa temennya yang paling banyak komanya. Bikin nolnya jadi kok banyak. Berarti ini kan jadi 250,00. Kuranginlah. Sudah bisa dikurangkan. Kurangin 75,125. Cara kurangnya itu komanya harus sejajar ya. Harus sama. Harus berurut di bawahnya. Jangan komanya di depan. Nggak boleh. Harus sama nih. Kalau komanya di sini komanya. Nah, nah. Kuranginnya kayak biasa. Kamu kurang-kurangnya kayak gimana? Pinjem-pinjem. Iya, betul. Komanya tinggal turunin aja di sini. Kuranginnya kayak biasa kamu kurang-kurang gimana? Gitu ya. Ini cuma beda komanya aja. Nanti kurangin. Habis itu tambahin sama 4,5. 4,5 kan cuma satu angka. Kamu tambahin 2 angka lagi di belakang. Jadi 4,500. Nah, biar pas dia belakangnya. Biar nggak salah ya.
Jawabannya D. Iya, D. D ya. Oke, lanjut ya. Cara kurangin 250 sama 75. Kamu kurangin kayak biasa deh. Kamu kurangin kayak gimana pengurangan biasa? Kamu kurangin gini. 0 dikurang 5 kan nggak bisa. 0 juga nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Pinjem dari sini. 5-nya jadi 4. Ininya jadi 10. Pinjem ke sini kan? Ini jadi 9. Ini jadi 10. Kasih lagi pinjam. Ini jadi 9. 10. Kasih lagi pinjam. Ini 9. Ini 10 gitu ya. Nah, 4 dikurang 7 kan nggak bisa kita pinjam lagi nih. Ini jadi 1. Ini jadi 14. Gitu. Kurang-kurang kayak biasa ya. Oke, sudah ya. Kita lanjut nomor 10 ya. Nah, ini pakai itu ya, Dek. Waktu ya. Lamanya waktu. Sarah mengerjakan PR pukul 6.45 malam sampai 8 malam. Lamanya Sarah mengerjakan PR itu berapa lama? Ayo, bagaimana? C, C. Ada yang nggak paham? C itu. Aduh, panjang banget ini chatnya. Kalau udah dijawab, udah aja deh. Jangan panjangan, Miss nggak bisa lihat. 1 jam 15 menit. Kalkulator semua, Pak. Aduh, aduh. Udah paham ya? Ada yang belum? Miss nggak bisa lihat chat yang nanya. Aduh. Oke, paham ya? Ini caranya kamu hitung aja 6.45 kalau mau jam 7 berapa menit lagi? Kalau jam 00 itu artinya lewat 60 ya. 00 itu artinya lewat 60. Nah, ini kan lewatnya 45. Berapa menit lagi dia sampai jam 7. Berarti tinggal kurangin 60 kurang 45, 15. Berarti 15 menit lagi dia jam 7. Nah, kita tambahin 15 menit, sudah jam 7 kan? Nah, sekarang sudah jam 7.00. Jam 7.00 sampai 8.00 ya 1 jam. Ya kan? Makanya jawabannya 1 jam 15 menit. Gitu ya. Nomor esai ya, Dek. Kita sekarang esai ya. Ini esai kisi-kisi mungkin ya. Keliling sebuah persegi panjang 64, panjangnya adalah 18. Luasnya apa? Berapa luasnya? Cari luasnya ya. Soalnya nanti nggak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia deh. Karena kan ada yang nggak tahu bahasa Inggris. Kalau ketinggalan level 1 bisa nanti itu nanti ini nanti di record kok ke YouTube. Nanti dikabarin kalau sudah di-share di YouTube.
Oke, nomor 1 sudah jawab. 12. 1202, 252, 1152, 252. Berapa? Jawabnya gini ya, Dek. Kalau keliling itu kan, kok macet ya? Keliling itu 2 dikali panjang tambah lebar. Ini rumusnya ya. Berarti kalau mau cari yang satunya bisa kayak gini. Cari panjang atau lebar itu bisa panjangnya. Kalau kita cari panjang ini panjangnya ya. Ini lebarnya berarti. Lebar sama dengan kalau keliling kan dikali 2. Nah, kita balikkan aja semuanya. Kita bikin terbalik. Berarti keliling dibagi 2. Ya, kelilingnya dibagi 2 dulu. Baru kamu, kalau di sini kan tambah P tambah L. Kita balikkan jadi kurang. Kurang P. Gitu ya, cari panjang atau lebar. Ya, dari keliling. Kelilingnya dibagi 2 dikurang panjang. Berarti dapat lebarnya itu berapa? 64 bagi 2, 32. 32 dikurang. Apa itu? 18 ya. Sama dengan 14. Itu ya. Nah, udah dapat lebarnya kan? Nah, sekarang cari luasnya. Luas itu dihafal ya, Dek. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Kalau persegi, sisi kali sisi. Kalau keliling persegi, 4 kali sisi. Gitu ya. Tinggal kaliin aja. 18 kali 14. Sama dengan 252. CM pangkat 2 ya. Biasakan bikin ya satuannya. CM pangkat 2. Oke, kita lanjut nomor 2. Lanjut ya, nomor 2 ya. Ya, CM kuadrat. Tuh, nggak dapat. Kok nggak? Ini nomor 2. Ayah mempunyai 5 lembar uang 20 ribuan dan 5 lembar uang 10 ribuan. Berapa jumlah uang ayah seluruhnya? Berarti kamu cari dulu uang ayah seluruhnya. Yang A berapa? 5 lembar uang 20 ribuan. Berarti 20 ribunya ada 5. Berarti 20 kali 5. 100. Berarti dia 100 ribu. 5 lembar uang 10 ribu. 10 ribunya ada 5. Berarti 10 kali 5. 50 ribu. Berarti duitnya 150 ribu. Gitu ya. 150 ribu. Tinggal dikali aja ya, Dek. 5 kali 20 ribu. Dan itu pasti ditambah ya. Tambah 5 kali 10 ribu. Makanya uang ayah seluruhnya 150 ribu.
Jika ia menukarkan seluruh uangnya dengan 2 ribuan, itu artinya kamu harus bagi ya. Kalau menukar itu sudah pasti dibagi, ditukar. 150.000 ditukar jadi 2.000, pasti kan lebih ini kan, lebih kecil angkanya ya. Berarti 150.000 dibagi 20.000. Coret aja nolnya deh, nggak usah pusing. 150.000 nolnya ada berapa? Nolnya kan ada 4 kan? 2.000 nolnya ada 3. Coret aja, kan bisa sama-sama dicoret 3. Iya kan? Nah, ini kan bisa coret 3. Berarti tinggal 150 dibagi 2. Ya? Nah, kayak gini aja langsung bagi-baginya. 150 bagi 2 itu 75. Gitu ya. Ya, 75 lembar ya. Ya, biasakan dibikin belakangnya, Dek. Misalnya ada keterangannya lah. Kalau misalnya berapa uang ayah seluruhnya, bikinlah RP 150.000. Jika ia berapa lembar uang yang dia terima? 75 lembar. Gitu ya. Kita lanjut nomor 3. Ruby berenang setiap 5 hari sekali, Sharon berenang setiap 6 hari sekali. Jika mereka berenang bersamaan tanggal 7 Juli, pada tanggal berapa lagi mereka akan berenang bersamaan? Kalau begini cari apanya ini? Ini kayaknya ada lah, udah ada belajar belum atau belum ya? Ini cari gimana nih ini? KPK, iya cari KPK ya. Udah belajar KPK ya. KPK itu perkalian yang sama. Ya, perkalian yang paling terkecil yang sama. Misalnya KPK 2 dan 3, perkalian 2 dan 3 yang sama kan 6, 12, 18. Kita ambil yang paling kecil, berarti 6 ya. Kalau KPK dari 5 dan 6, berarti perkalian 5 dan 6 yang sama apa? Oke, udah dihafal perkalian. Jadi 5 dan 6 yang sama itu sudah pasti 30 ya. KPK-nya 30. Kita tambahin sama 7 Juli. Berarti 37 Juli kan? Ya, 37 Juli kan nggak ada deh. 37 Juli kita kurangi berapa hari Juli? Juli ada berapa hari? Juli ada 31. Makanya jadi 6. 6 itu 6 Agustus. Itu ya. Ya belum paham. 7 Agustus enggak deh. Juli itu 31 hari ya. Juli itu 31 hari. Bukan dikurang 30 ya. Cari dulu KPK-nya 5 dan 6, KPK-nya 30. 30 kita tambahin sama 7 Juli. Ya, makanya jadi 37 Juli. 37 Juli kan nggak ada. Yang ada cuma sampai 31. Kita kurangin 31. Makanya jawabannya 6 Agustus ya. Kita lanjut ya, nomor 4 ya. Jumlah bilangan, dua bilangan adalah 52. Selisih kedua bilangan tersebut 24. Berapa bilangan terbesarnya? Ada dua bilangan, sudah pasti dia ada yang besar, ada yang kecil. Selisih mereka misalnya bilangan besar dikurang bilangan kecil itu 24. Kalau ditambahin dua-duanya 52.
Jadi bilangan paling besarnya berapa? Ada yang bisa nggak? Ajarin. Caranya gini ya, Dek. Jumlahnya ini 52 kan? Kita kurangin sama selisihnya. Biar sama mereka ya. Kan gini dia. Kan ada bilangan besar. Kalau bilangan besar sudah pasti garisnya lebih panjang kan? Bilangan kecil sudah pasti garisnya lebih kecil. Ini. Selisihnya 24. Berarti ini selisihnya kan? Nah, ini bedanya 24. Tapi kalau ditambahin, ini 52. Saya. Nah, kita hilangkan dulu selisihnya ini. Lebihnya ini kita hilangkan dulu kan? Biar mereka sama. Kita hilangkan dulu 52 dikurang 24. Ya. 52 dikurang 24. Itu sama dengan berapa? 28. Betul nggak? 28 kan? Nah, 28 itu mereka berdua. Kan sudah dihilangin lebihnya. Jadi sama kan? Nah, lanjut. Karena sudah sama, kita bagi dua biar dapat satunya berapa? 28 dibagi 2. Itu sama dengan 14. 14 itu punya siapa? Punya yang paling kecil. Karena kan kita hilangkan yang lebihnya. Yang ditanyakan yang besar. Kalau punya yang besar, kita tambahi sama lebihnya tadi berapa? 24 ditambah 2, kok 24 ditambah 12 tadi ya? 14. Sorry. Iya kan? Sama dengan, betul ya? Soalnya nanti ini ya, di-share ya, Dek, di-share di YouTube ya. Ya, 38. Nah, udah ada tuh ini yang ngasih cara nih. 38. Masih nggak ngerti ya? Gini, sulangin lagi ya. Dua bilangan itu 52. Kalau ditambahin jumlahnya 52. Kalau dikurangin jumlahnya 2 hasil 24. Bilangan terbesarnya berapa? Berarti kamu kurangin dulu lah sama selisihnya ya. Kan sudah pasti bilangan besar lebih panjang dari bilangan kecil. Ya, lebihnya berapa? Lebihnya 24 karena selisihnya 24. Sudah pasti yang lebih panjang itu lebih panjang 24. Jumlahnya semuanya 52. Sudah termasuk yang 24 ini ya. 52-nya. Nah, caranya kita hilangkan dulu lah lebihnya biar sama mereka ya kan. Kita hilangkan lebihnya kan mereka jadi sama. Ya, kita hilangkan lebihnya diapain? Dikurang 52 dikurang selisihnya dulu. Dapat 28. 28 itu bukan punya salah satunya, bukan. 28 itu masih punya mereka berdua. Ya, 28 itu masih punya mereka berdua. Karena kan yang dihilangkan cuma lebihnya aja. Ya, 28. Cuma lebihnya aja dihilangkan. 28 itu masih punya mereka berdua. Berarti cari salah satunya. Cari satunya itu selalu dibagi. 28 dibagi 2 dapat 14. Berarti di sini 14. Di sini juga 14. Nah, yang ditanya yang besarnya. Yang besarnya ya kita langsung tambahin aja sama lebihnya tadi 24. Ya kan? Kalau kita jawab 14 ya nggak mungkin mereka sama dong. Ya kan? Kita tambahin ini 24 jadi 38. Nah, kita buktikan 38 ditambah 14 itu 52. Sudah benar kan? 38 yang besar, 14 yang kecil.
Selisih mereka 24. Sudah benar belum? 38 kurang 14 itu 24. Gitu deh. Gitu ya. Gak susah ya. Oke, bombardir. Oh, bombardir. Oke, nomor 5. Ayo, ayo. Udah mau siap kita. Aduh. Nomor 5 ya. Ini ya. Terakhir ya. Jika sudut ABC itu 60, tentukan sudut ACB. Tahu cara lihat sudutnya? ABC artinya yang di tengahnya dilihat deh. ABC. Aduh, mana nih? ABC berarti di tengahnya. Ini berarti dia B, sudut B-nya. Berarti yang ini ya. Yang ini ya 60. Oke. Yang ditanya ACB. Ya. Yang ACB berarti di tengahnya C. Berarti yang ini ditanya. C-nya berapa? Diingat ya, satu segitiga itu, tiga-tiganya kalau ditambahin itu 180 derajat. 180 derajat kalau ditambahin tiga-tiganya. Ya, di sini sudah 60. Ini kalau tanda L itu artinya dia sudut siku-siku. Artinya siku-siku itu 90 derajat. Siku-siku itu 90 derajat. Ya, berarti sudah bisa ya kita hitung dulu ya yang diketahui kita hitung dulu. Udah ada berapa? 60 ditambah 90. Berarti 150, ya kan? Ya, udah ada kan yang udah 150 yang udah diketahui. Berarti tinggal cari C. Totalnya kan 180. Berarti tinggal gimana cari C? Tinggal kurangin aja 180 dikurang 50. Jawabnya 30. Ya, berarti C-nya 30 derajat. Ya, ACB itu 30. 30 tambah 60 tambah 90 itu 180 ya. Oke. Iya, mantap. Oke. Nah, udah bisa ya. Sudut ya, diingat ya. Segitiga itu jumlah tiga-tiganya itu 180 derajat. Kalau dia bentuk L, bentuk siku-siku, itu sudah pasti di sini 90 derajat. Ya. Sudah pasti 90 derajat. Nggak perlu dikasih tahu dia berapa. Sudah pasti dia 90. Kalau bentuk L ya. Oke. Hari ini udahan ya. 34 ya. Ya, kita lanjut mau kelas 56. Oke. Semoga menang ya, Dek. Semoga menang. Mudah-mudahan menang ya. Belajar ya, teliti ya. Biar menang. Semangat ya, masih lama ya, masih masih sempat belajar kok, masih lama kan, bulan 6 kan? Oke, bye-bye. Iya, iya. Semoga menang ya.